Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin biidnillah wa iradatillah wa masyiatillah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali ya di acara kajian Ramadan Kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan malam ini seperti biasa sahabat-sahabat saya ya, yang dekat yang jauh ya, ada waktu ya luang sehingga bisa sama-sama ngalap berkah. Nah, berkah dengan agungnya bulan ini ya. Berkah kepada Allah dengan wasilah pengajian kitab Al-Hikam ini. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mohon izin ya sebelum dimulai sambil nunggu yang lain, saya untuk menghaturkan salam hormat selalu ya. Di edisi kemarin ya, Selasa malam Rabu kemarin, yang hadir alhamdulillah beberapa sahabat dan kesepuhan. Pertama dari Garut ya, alhamdulillah sehat walafiat. Terus dari Dengklok Kerawang, alhamdulillah. Sambil nunggu ya. Kemudian dari Pekalongan, alhamdulillah bisa hadir kemarin. Dari Gunung Putri Bogor, subhanallah, alhamdulillah bisa nyimak juga kemarin. Semoga malam ini juga bisa nyimak. Kemudian dari Bangkalan Madura, Alhamdulillah dari jauh sana ya, subhanallah. Mudah-mudahan malam ini juga hadir. Dari Karawang, kemarin banyak yang hadir. Dari Ciparai, Bandung, juga banyak yang hadir. Alhamdulillah.
Kemudian dari Purwadadi, Subang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bekasi banyak juga. Alhamdulillah. Kemudian Cikarang. Kemudian lagi ada dari Tangerang Selatan, ya. Beberapa orang alhamdulillah, beberapa jamaah hadir. Kemudian dari Cibubur. Terus juga ke Jawa Tengah lagi nih, Demak. Alhamdulillah. Kemarin hadir. Kemudian ke Jabar lagi, Purwakarta, ya. Beberapa kesepuhan dan jamaah kemarin hadir. Terus yang jauh lagi, subhanallah, dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Barakallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita jadi senang ya, banyak saudara ya. Allahu Akbar, ya. Kemudian dari Kuningan dan Cirebon. Cirebon ya, tempat asli saya. Banyak yang hadir alhamdulillah. Kemudian barakallah ya, Balaraja, Banten. Bojonegoro, alhamdulillah. Keluar lagi, keluar Jawa lagi, dari Makassar. Alhamdulillah. Dari Jambi. Alhamdulillah. Ini lagi yang rutin nih, dari Saudi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah ya, Saudi. Kemudian dari Mojokerto, Jawa ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ke Jabar lagi, ke Sumedang. Alhamdulillah pada hadir. Cilegon, Kerinci, dan balik lagi ke Jawa Tengah, Banyumas. Alhamdulillah semuanya, jazakumullah ahsanal jaza ya. Banyak saudara, banyak doa, insyaallah banyak berkah. Apalagi persaudaraan kita, pertemanan kita karena Allah ya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memasuki ke kajian, kalau di sini di kitab Syarah Hikam Al-Ata'iyah, ini kalimat hikmah ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Jenis amal itu bermacam-macam seiring dengan beragam dan bermacam-macamnya perjalanan hati. Wa iradatul ahwali hiya ma yaridu alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyati wal asrarir ruhaniyati, yang disebut dengan perjalanan waridatul ahwal, perjalanan hati, yaitu hal-hal yang melintas ke dalam hati. Berupa apa? Berupa makrifat ketuhanan dan rahasia-rahasia keruhanian. Nanti kita bahas. Makanya Al-Fakir siapkan ada kitab syarahnya ya. Wa hiya allati tujibu laha ahwalan hamidatan. Yang demikian itu yang bisa melahirkan sifat-sifat terpuji. Faminha waridun yujibu haibatan. Ada lagi
perjalanan hati yang memunculkan rasa wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan wibawanya Allah di dalam hati. Wa minha waridun yujibuhu unsa. Ada lagi perjalanan hati yang menimbulkan rasa kenyamanan seseorang, merasa dekat dengan Allah, merasa dilindungi, dijaga oleh Allah. Wa minha waridun yujibu qabda. Ada lagi perjalanan hati yang memunculkan seperti hal yang tadi, ya, kecenderungan diri untuk menahan. Ini biasanya berkenaan dengan harta. Menahan, tidak sembarangan mengeluarkan harta dalam perkara yang maksiat terutama, atau dalam perkara yang sia-sia. Seiring dengan itu, wa minha waridun yujibu basta. Ada perjalanan hati asrar ruhaniyah, semangat spiritual gitu ya, yang dengan itu seseorang menjadi dermawan. Tentu kebalikan dari yang tadi. Kalau dermawan itu mengeluarkan harta dalam hal-hal yang terpuji menurut hukum syara. Yang tadi menahan harta untuk tidak dikeluarkan dalam perkara-perkara yang tidak dibenarkan, tidak dipuji oleh hukum syara. Ila ghairi dzalik min mukhtalifatil ahwal, dan hal-hal lain dari perjalanan hati, ya. Walamma kanat hadhil waridatu aidan mutanawwi'ah kanat ajnasul a'mali allati taqtadiha hadhil waridat aidan mutanawwi'ah. Karena perjalanan hati juga bergonta-ganti, ya, bermacam-macam, demikian pula maka amal juga tidak satu jenis. Amal hati bermacam-macam, maka amal zahir, amal fisik juga bermacam-macam. Nanti kita bahas ya. Masih bulat ya. Belum ya. Nah, kemudian wal a'malu dhahiratu abadan tabaun li ahwalil qulubil batinah. Amal-amal dohir itu selamanya mengikuti, ya, kepada apa? Li ahwalil qulub al batinah, kepada situasi amalan hati. Baik, maksudnya apa? Ya, kita lihat di syarahnya. Dari kalimat tadi, ya, itu disimpulkan begini. Fabi muqtada taqdirihi anna a'malal qulubi usulu a'malil jawarih. Ketahuilah bahwa amal-amal hati itu merupakan pokok dari amal fisik. Wa huwa sahihun, dan ini betul. Walladhi afhamu alaihi ajraitu al-munasabata awwala anal a'mal ibaratun anil harakatil jasmaniyati wal qalbiyati ma'an. Bisa saya terangkan di sini bahwa amal-amal itu adalah istilah dari adanya apa? Gerakan-gerakan jasmani disertai dengan hati secara bersamaan. Itulah amal. Bisyarti kauniha muwafiqatan li amri syari, dengan syarat amal tersebut sesuai dengan perintah
Asy'ari. Siapa Asy'ari ini? Yang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembawa syariat siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mesti cocok dengan itu. Adanya aktivitas fisik disertai dengan hati tetapi tidak sesuai dengan perintah syara, maka itu tidak masuk dalam kategori amal yang dimaksud di sini. Baik, selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wal ahwal ibaratun anit taqallubatil wujudiyah. Sedangkan suasana itu adalah berganti-gantinya situasi real, fakta, kenyataan. Mislul afiyah wal baliyah. Seseorang akan dihadapkan dengan situasi yang berubah-ubah. Ada sehat, betul? Ada sakit. Ini bagaimana seseorang dituntut ketika sakit mesti gimana, ketika sehat mesti bagaimana. Ya, keadaannya berubah. Situasi amalnya supaya tetap nilai amalnya tetap, itu mesti bagaimana? Wal gina wal fakri, ya. Kadang ekonomi bagus tapi kadang juga surut. Bagaimana amal yang seyogyanya disesuaikan untuk menjaga stabilitas menghadapi kondisi ini, itu diatur oleh hukum syara, ya. Dan ini merupakan satu di antara bukti betapa hebatnya Islam. Ketika kaya bersyukur, ketika fakir sabar. Bersyukur ridha Allah, bersabar ridha Allah. Apa yang menimpa mukmin semuanya bernilai baik, dan hanya untuk orang beriman. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, situasinya akan selalu bernilai buruk. Dikasih kaya, sombong, kufur nikmat. Dikasih miskin, putus asa, buruk sangka, dan seterusnya. Nah, salahnya begitu. Wal izz wadzul, ya. Suasana juga menimpa kepada seseorang, kadang dalam keadaan merasa terhormat, merasa terhinakan. Bagaimana mengimbangi situasi itu agar dalam keadaan terhormat kemudian tidak lepas dari nilai-nilai agama? Demikian juga pada saat ketika merasa terhinakan sekali, bagaimana supaya tidak hina di hadapan Allah? Ada ini, ya. Ila ghairi dzalika mimma yata'aqqabu 'alal 'abdi wa la yalzamu wujuduhu. Jadi hal-hal yang memang selalu datang silih berganti menimpa hamba, tetapi sifatnya tidak pasti. Karena itu hak prerogatifnya Allah, kapan memberikan A, kapan mendatangkan B, gitu. Makanya hidup ini tidak monoton. Hidup ini adalah pergantian dari satu situasi ke situasi yang lain. Nah, yang paling pokok dituntut oleh agama adalah jangan salah mensikapi di salah satu situasi apapun. Jadi situasi boleh berubah, keadaan boleh berganti. Bahkan kemarin saya tegaskan, makhluk ini boleh hilang, langit bumi ini boleh hancur, tapi satu yang nggak boleh hilang. Apa itu? Agama. Ya, agama. Jasad kita ini tambah tua, tambah lemah, sakit, dan ujung-ujungnya mati. Biarkan, karena tidak bisa kita tahan itu. Yang tidak boleh ikut sakit, apalagi sampai mati, itu adalah agama. Nah, begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
wa takhtalifu ahkamuhu bi ikhtilafihi fayakunu likulli halin amalun yakhussuhu wa yahtassu bihi laisa bi aula fihi min ghairihi kasabri indal baliyah wa syukri indal afiyah. Jadi misalnya begini, maka situasi hukum berbeda, situasi amalan berbeda mengikuti perbedaan dari peristiwa yang terjadi. Contoh maksudnya gini, ketika seseorang ditimpa dengan tadi al-baliyah, ujian, apapun itu ujiannya, kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat, ya. Dari wala nabluwakum minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal wal anfus, harta berkurang, kematian, ya, samarat, buah-buahan gagal panen dan sebagainya. Nah, itu amalan yang harus benar-benar fokus adalah sabar. Wa syukri indal afiyah. Sebaliknya ketika dalam keadaan afiyah, ya, dengan subur, sedang makmur, sedang nikmat gitu, apa amalannya? Syukur. Nah, fa bihasbi hadza fal amalu ghairu faitin bal innama huwa mu'awwadun bi muqabilihi batinan bil zahir wa zahiran bil batin. Dengan demikian maka di hadapan seorang mukmin tidak ada amal yang terputus, yang ada adalah pergantian dengan adanya situasi yang berbeda-beda. Gitu. Situasi zahirnya sedang sakit, batinnya siapkan sabar. Situasi zahirnya sedang dalam keadaan makmur, batinnya siapkan syukur. Begitu. Situasinya sedang menghadapi tantangan, ya. Ada satu ujian, ada satu tantangan yang harus dihadapi, yang harus diselesaikan. Apa amalan batinnya? Bismillah, tawakal, yakin kepada Allah, dan seterusnya. Begitu. Nah, fama fata masalan fi sabri 'alal baliyah istadraka bisyukri 'alal 'atiyah. Ketika seseorang menghadapi ujian pahit dan kemudian seakan ada rasa bosan dengan kesabarannya, ganti dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menguji semuanya menjadi hilang. Contoh kasus begini. Contohnya adalah Nabi Ayub. Maaf, siapa yang sakit itu? Nabi Yakub, ya? Nabi Ayub. Oh ya, Nabi Ayub. Subhanallah. Nabi Ayub itu diuji dengan sakit. Mungkin kalau ukuran orang sekarang udah sakitnya parah banget. Saking parahnya, Masya Allah, ya, parah banget. Cuma hebatnya apa? Setiap kali orang datang, beliau selalu bilang, aku bersyukur kepada Allah karena Allah hanya menimpahkan penyakit itu kepada fisik aku, tidak kepada hati dan tidak kepada lisan. Sehingga hati bisa tetap makrifat, bisa tetap beriman, bisa tetap mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Dan karena bukan lisan yang sakit, maka bibirku senantiasa basah dengan zikrullah. Jadi sesakit-sakitnya orang tetap di anggota badan mana ada yang sehat gitu. Nah, maksudnya tadi disebutkan begitu. Ketika mungkin ada kejenuhan menghadapi satu ujian dengan kesabarannya, maka silakan berpindah kepada hal lain, yaitu syukur. Mensyukuri apa? Mensyukuri kenikmatan lain. Gitu. Orang misalnya dicoba, tadinya ekonominya bagus, ya kan? Karena harta itu punya Allah, maka kapan datang, kapan pergi, Allah yang punya hak. Diambillah sama Allah, atau berkurang, atau sama sekali hilang. Mestinya kan sabar, dan harus sabar. Tapi misalnya ada kejenuhan, jangan terus kosong, syukuri. Oh, ada anak dan istri, bersyukur, gitu. Karena tidak diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalimat ini tuh sebenarnya simple. Hidup gak boleh ngeluh. Hidup ini tidak pantas kita mengeluh. Kenapa? Karena seberat-beratnya ujian dari Allah, Allah mengukur sesuai dengan kemampuan kita. Atau juga seberat-beratnya ujian yang ditimpakan kepada kita, nikmat dari Allah jauh lebih besar. Ketimbang untuk ngeluh, mendingan mensyukuri nikmat lain. Gitu. Nah, yang demikian ini tidak mudah untuk dipahami kecuali buat orang yang ngerti, paham. Faham ini kan sesuatu yang tidak spontan, harus dicari. Caranya bagaimana? Ngaji, karena yang demikian ini adanya di pengajian. Jelas Nabi Fikri? Begitu. Oke. Apalagi ngeluh ya, yang padahal kalau kita tengok kanan kiri ya, masih banyak orang yang ujiannya jauh lebih berat dari kita. Kenapa ngeluh? Bahkan satu keterangan beberapa kali saya baca, misalnya ada orang di dunia bikin alasan macam-macam tidak taat kepada Allah. Nah, itu Allah sudah menyiapkan untuk nanti menjawabnya di hari akhirat. Ada orang yang sakit, dengan sakitnya menyebabkan dia tidak ibadah. Kenapa nggak ibadah? Gimana saya mau ibadah? Saya sakit terus. Nanti dijawab tuh sama Nabi Ayub. Allah hadirkan Nabi Ayub, menjawab kepada dia. Sakitmu tidak separah Nabi Ayub. Tapi bagaimana Nabi Ayub dalam kondisi sakit? Tidak ada amalan yang ditinggalkan. Ketika amal fisik tidak sempurna, dikejar dengan kesempurnaan amal batin, hati. Terus ada lagi Fikri ya, orang yang bikin alasan menjadi tidak ibadah atau ibadahnya sedikit karena alasan harta kaya raya. Nanti Allah hadirkan tuh siapa? Nabi Sulaiman. Karena sekaya-kaya orang di dunia tidak akan bisa menandingi kekayaan siapa? Nabi Sulaiman. Bagaimana dalam situasi kayanya? Nabi Sulaiman subhanallah tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Bahkan karena beliau Nabi ya, melupakan Allah sesaat saja pun tidak bisa. Senantiasa berzikir. Kalaupun aktivitas dirinya dalam kesibukan kelihatannya aktivitas dunia, tapi hatinya tetap zikir kepada Allah. Sehingga amalan dunia ini menjadi terbawa nilai akhirat. Ada lagi siapa? Nah, ini biasanya orang beralasan gak ibadah karena miskin. Ya, karena miskin. Nanti Allah hadirkan tuh untuk menjawab orang ini. Siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu dari sisi materi, masya Allah, miskin banget. Tapi bagaimana dalam situasi miskinnya? Lagi-lagi ini yang nanti akan menjawab. Mana orang termiskin di dunia? Tidak akan bisa mengalahkan kemiskinannya Nabi Isa alaihissalam. Tapi dalam situasi miskinnya Nabi Isa luar biasa, menghambakan dirinya kepada Allah total. Siapa lagi biasanya? Ya, paling banyak tuh nanti urusan harta. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi, saya tidak menafikan ya, situasi sekarang ini lagi sulit. Lagi apa? Sulit. Dengan ujian wabah corona ini, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya dapat dapat banyak SMS masuk, telepon ya. Mudah-mudahan sih bukan dalam rangka mengeluh, tapi dalam rangka musyawarah, diskusi. Ini mesti bagaimana? Ya, yang di kampung-kampung, di daerah-daerah, masya Allah. Guru, karyawan, ya, dahsyat sekali. Saya tidak menafikan ini sulit. Tetapi ingat,
dalam situasi seperti ini kemarin sudah dibahas. Boleh jadi adalah cara Allah dari sisi lain ya, sedang memperkenalkan dirinya dalam wilayah apa? Dalam wilayah nih, ternyata kamu ini manusia lemah sekali, baru diuji dengan begini saja pun sudah nggak berdaya kan? Di satu sisi itu kemudian ingat, oh betapa gagahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu maka harapannya langsung kepada Allah. Sambungkan lagi dengan tema sekarang, kesulitan sekarang ini, maka tadi jangan sampai mengurangi girah kita untuk beribadah. Girah kita untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berkurang. Kenapa? Karena kalau dengan kondisi sulit kemudian ibadah kita berkurang, semangat kita berkurang, nanti akan dihujat oleh siapa? Oleh Nabi Isa nanti, yang dihadirkan oleh Allah pada hari kiamat. Begitu. Jelas ya? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, seiring dengan ini, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia khalifah itu kepala negara ya. Jadi kepala negara dengan predikat khalifah. Kenapa disebut khalifah? Karena melanjutkan kepemimpinan kepala negara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepala negara itu sahabat Umar itu. Beliau mengatakan, "Walidzalika qala al-Faruq radhiyallahu anhu, as-sabru wasyukru matiyatani ma balaitu bi ayyihima arkabu." Sabar dan syukur itu merupakan dua kendaraan. Aku menaiki yang manapun, aku tidak akan celaka. Aku pilih syukur, selamat. Aku pilih sabar, selamat. Dua kendaraan yang tidak pernah akan mencelakakan. Itu adalah sabar dan syukur. Wa asnallahu ta'ala 'ala syakir was sabir sana'an wahida. Faqala ta'ala fi kullin min Sulaiman wa Ayyub ni'mal abdu innahu awwab. Jadi subhanallah, kata Allah, dialah sebaik-baiknya hamba. Siapa yang dimaksud? Nabi Sulaiman yang kaya raya itu, super kaya, super syukur. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini dua-duanya dimaksud dalam satu ayat ini. Yang dimaksud siapa? Dialah sebaik-baiknya hamba yang banyak kembali kepada Allah. Siapa yang dimaksud? Satu Nabi Sulaiman dalam situasi kaya rayanya, yang kedua Nabi Ayub dalam situasi sakitnya. Yang ini raja syukur, yang ini raja sabar ya. Saya ambil istilah raja gitu. Saking pandainya bersyukur kepada Allah dan bersabar kepada Allah. Ma dzalika illa lijtima'ihima fi asli tawajjuh alladhi huwa al-aubah ya. Jadi kumpulnya sifat syukur dan sabar di dua hamba tadi, itulah yang menjadikan kekuatan yang tertimbun di dalam dirinya Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, sehingga banyak kembali kepada Allah. Kan kebanyakan orang enggak begitu. Dikasih kaya lupa diri, lupa daratan. Dikasih miskin, putus asa, berhenti ibadah, berhenti dakwah ya. Kalau istilah di teman-teman saya itu muntaber. Muntaber itu apa? Mundur tanpa berita, futur. Tadinya semangat ya dakwah, kemudian kena ujian, kena PHK atau apa, ekonominya jadi kendor, jadi nggak muncul lagi. Jangan ya, kita tiru nih Allah Subhanahu wa taala ya, memuji dua hamba Allah di surat Shad itu ya, tentang kesolehan Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, buat jadi pelajaran buat kita.
untuk jadi pelajaran buat kita, ya. Senantiasa taat, senantiasa istiqomah di situasi yang bertolak belakang. Yang ini situasi sangat subur, yang ini situasi sangat genting gitu. Makanya pernah kan ada sahabat nanya kepada Rasulullah, minta, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam." Gitu. La yas'alu anha ahadan ghairaka. Yang dengan satu kalimat di dalam Islam ini cukup buat saya untuk jadi pegangan. Saya nggak perlu lagi bertanya ke yang lain selain engkau ya Rasulullah. Jadi ada orang minta sesuatu pengen simpel tapi menyeluruh, menjadi jaminan kecukupan gitu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Summastaqim, kemudian istiqomah. Apa istiqomah itu? Mulazamah alal khair, mulazamah alal ta'at. Iman kepada Allah dalam pengertian karena iman kemudian taat kepada Allah. Gitu ya. Karena pengakuan iman tapi tidak disertai dengan taat kepada Allah itu bohong. Atau sebaliknya, kelihatan ada amal taat tapi hatinya tidak iman, itu munafik asli. Makanya Nabi bilang, "Qul amantu billah summastaqim." Kenapa ada kalimat summastaqimnya? Karena memang Allah menjelaskan di Al-Qur'an. Jangan pernah mengira kamu ketika kamu sudah mengatakan aku beriman, terus aku tinggalkan begitu saja tanpa diuji. Gitu kan? Bahkan di satu ayat Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi karim. Ini kenapa ada kalimat summastaqim begitu? Kata Allah, apa kalian mengira kalian akan masuk surga, akan menjadi ahli surga, layak menjadi ahli surga, padahal belum datang kepada kamu ujian sebagaimana ujian itu menimpa Rasul dan para sahabat. Massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu, digoncang luar biasa. Ya. Karena milih iman yang tadinya kaya miskin, diuji oleh Allah untuk beberapa saat. Ada yang diuji oleh Allah, dijemur, dibunuh, ya. Ada yang diuji oleh Allah terpaksa karena urusan iman, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan istrinya, berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya. Apalagi peristiwa hijrah itu. Punya rumah, punya kebun, karena tuntutan hijrah ditinggalkan ke Madinah hanya sekedar membawa baju yang menempel di badan. Begitu luar biasa, Masya Allah. Nah, makanya kalau nggak istiqomah nggak bisa. Dan istiqomah itu berat, ya. Tapi walaupun berat, tidak mungkin yang namanya seruan Allah di luar kemampuan tuh nggak mungkin. Maksudnya berat tuh istiqomah itu tidak ringan, karena yang ringan itu istirahat. Yang namanya istiqomah itu adalah konsekuensi. Jadi saya katakan perintah istiqomah itu tidak berat dibandingkan dengan istirahat. Maksud saya merupakan perintah agama, syariat agama, dan namanya syariat agama mustahil di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya walamma khayyara alaihi salam baina ayakuna nabiyyan mulkan aw nabiyyan abdan,
ikhtaru al-ubudiyah bihima idh qala asba'u yawman wa aju'u yawman fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa dzakartuka wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya, dan Imam Ahmad. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran oleh Allah untuk memilih baina ayyakuna nabiyyan mulkan au nabiyyan abdan. Ya Rasulullah, kau mau jadi nabi yang kaya raya atau jadi nabi yang hamba saja? Kalau mau jadi nabi yang kaya raya, bisa jadi Nabi Sulaiman di bawah beliau itu. Atau jadi nabi yang hamba. Apa yang dipilih oleh Nabi? Milih jadi hamba saja. Artinya apa? Pangkatnya nabi, tapi subhanallah keadaan penghidupannya sangat-sangat sederhana. Sampai kata beliau, biar aku bisa merasakan, satu hari aku kenyang, satu hari aku lapar. Satu hari aku kenyang, satu hari aku lapar. Jadi itu pilihan beliau. Nah, terus ada riwayat yang masyhur sekali, Rasulullah itu sering mengikatkan batu di, Masya Allah, sedih. Sering mengikatkan batu di perut dan di pinggang beliau. Itu kejadian pada saat hari-hari beliau sakit, yang sakit selama 14 hari kemudian beliau wafat itu. Ya, seperti biasa kumpul di masjid, di area mihrab itu, raudhah ya, di raudhah. Terus Nabi bilang, sepertinya aku tidak lama lagi akan pulang, meninggalkan dunia ini menuju Allah. Sebelum aku meninggalkan dunia, meninggalkan kalian, aku ingin membereskan semua urusan aku dengan kalian. Barangkali ada hak-hak adami, ya. Aku mohon supaya aku ringan nanti berhadapan dengan Allah, selesaikan sekarang. Terus Rasulullah bilang, siapa yang barangkali pernah tersakiti, pernah terdolimi, atau apa saja pernah dirugikan oleh aku. Terus ada sahabat, namanya sahabat Ukasah. Sahabat Ukasah langsung angkat tangan. Aku ya Rasulullah. Sahabat semua kaget. Apa urusanmu dengan aku wahai Ukasah? Urusan aku kepada kamu itu apa? Kata sahabat Ukasah, pernah ya Rasulullah suatu ketika dalam suatu perang, posisi engkau ada di depan, aku di belakang. Aku dalam keadaan dada terbuka, kemudian pecut engkau, cambuk, itu kena kepada dada aku. Rasulullah tidak sengaja kan? Ya. Kata sahabat Ukasah, aku ingin menyelesaikan urusan ini. Masya Allah. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah buka baju. Nah, pada saat buka baju, di sininya ada batu. Saat itu Rasulullah sedang lapar. Saat itu kata Nabi sedang tadarru, sedang zikir. Nah, ini yang kata Rasulullah, aku milih jadi Nabi sebagai hamba. Aku tidak milih menjadi Nabi sekaligus raja yang kaya raya. Dahsyat, luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan apa yang terjadi setelah baju beliau dibuka, kemudian sahabat Ukasah meluk Rasulullah dalam keadaan dada beliau nempel kepada dadanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi baik, jamaah dan para mustami sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Al-Fakir sampaikan ini dari kitab Al-Hikam ya. Terus terang ya, semangat saya adalah semangat belajar. Dan mohon doanya juga dari para hadirin dan mustami
agar apa yang saya sampaikan ini ya tentunya jangan hanya sekedar terucap di lisan, tapi bisa wujud nampak dalam amalan. Kenapa? Karena antara khauf dan roja ya, antara roja dan khauf. Rojanya semangat menyampaikan ini jadi sebuah ilmu yang manfaat, tapi khaufnya adalah tadi jangan-jangan ini tidak wujud dalam amalan saya. Kata Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum al-ayah. Hanya mengingatkan kepada orang. Jadi sekali lagi para jamaah rahimakumullah, posisi saya di sini adalah dalam rangka niat yang sama, niat belajar, belajar menghayati, belajar mengamalkan, belajar untuk menyampaikan. Kembali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Rasulullah begitu, fa idza ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Pada saat aku sedang lapar, aku bertadarru, aku berzikir kepada engkau. Aku merasakan betapa lemahnya, tidak berdayanya tanpa engkau ya Allah. Dan tetapi sebaliknya ketika aku juga dalam keadaan tidak lapar, aku isi hari-hari detik demi detik ini dengan hamidtuka wa syakartuka, memuji engkau, mensyukuri nikmat-nikmat engkau. Luar biasa ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka bisa kita simpulkan ya, imbangi perjalanan perjalanan amal lahiriah dengan situasi hati. Situasi hati mendorong adanya suasana amalan fisik, amalan lahir. Baik, masih ada waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke kalimat hikmah berikutnya. Kalimat hikmah nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal fisik, amal-amal jasmani itu adalah suwarun qaimah. Diibaratkan seperti gambar berdiri. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruh dari amal-amal tersebut adanya keikhlasan. Adanya keikhlasan. Ada amal tanpa ikhlas, maka itu seperti gambar mati. Ya. Intinya di kalimat hikmah 10 ini akan kita bahas tentang wajibnya ikhlas dalam setiap aktivitas, dalam setiap amalan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disebut ikhlas? Ya. Amal dulu deh, karena tadi al-a'mal ya. Apa yang disebut amal? Al-a'mal huna ibaratun anil harakat al-marsumati syar'an. Amal itu adalah segala macam gerakan yang telah dirancang, diatur berdasarkan hukum syara. Qalbiyatan kanat au badaniyatan. Baik itu amal hati ataupun amal badan. Ya. Dia harus bergerak, dia harus berbuat, itu sesuai dengan aturan hukum syara. Itulah yang disebut dengan amal. Kemudian apa yang disebut ikhlas? Karena tadi amal harus dengan ikhlas. Ikhlas adalah ifradul wijhati lillahi ta'ala duna ma siwah fi qasdil amal. Menghususkan tujuan dalam amal itu hanya yang jadi tujuan itu hanya Allah. Duna ma siwah, tidak yang lain. Yang lain ini isinya banyak. Ya. Nafsu, pengen dipuji. Ya. Atau ingin memuaskan makhluk. Nah,
Banyak ini, nanti kita bahas. Jadi tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju dari amalan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa sirru lubabihi, dan intisari dari keikhlasan itu apa? As-sidqu al-mu'abbaru anhu bit-tabarri. Ya, minal hauli wal quwwah. Keikhlasan itu adalah kemantapan, keutuhan yang di sini disebutkan seseorang yang bisa memunculkan at-tabarri minal hauli wal quwwah. Jadi berlepas dari merasa dirinya tuh punya kemampuan dan punya kekuatan. Saya sholat karena saya kuat. Saya ngajar karena saya berilmu misalnya. Nah itu bukan orang ikhlas. Harus berlepas saja. Bukan karena aku kuat aku sholat, tapi karena apa? Karena ditolong oleh kasih sayangnya Allah. Bukan karena aku pintar aku ini ngajar, bukan. Karena kepintaran ini adalah kepintaran Allah. Satu bentuk ujian aja untuk memang orang yang berilmu itu harus mengajar. Nah, tapi ingat, jangan ada tujuan yang lain untuk memuaskan nafsu atau memuaskan makhluk. Karena itu ilmunya siapa? Ilmunya Allah. Sudah saja. Aku mengajar karena Allah menyuruhku mengajar. Begitu. Bukan karena aku pintar dan seterusnya. Jadi dermawan bukan karena dia kaya, tetapi karena apa? Karena dia sadar ini kekayaan semua milik Allah, dan Allah benci sifat bakhil. Allah memberikan perintah dan Allah mencontohkan bagaimana hidup ini harus dermawan. Maka dikeluarkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ridha Allah. Bukan mencari kepuasan batin atau mencari pujian dari makhluk, tidak yang lain. Itu luar biasa. Ya, li'annahu la yatimmu illa bih. Keikhlasan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tadi at-tabarri minal hauli wal quwwah. Jadi bukan karena kita kuat. Makanya sering-seringlah baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Wa in sahha dunahu. Walaupun memang keikhlasan itu sah tanpa adanya tabari minal hauli wal quwwah, tetapi la yatimmu, tidak sempurna. Kenapa? Idil ikhlasu, karena aslinya ikhlas itu derajat ikhlas yang minim adalah, yang rendah adalah linafjir riya wa syirki al khafiyyi, untuk asal tidak ingin karena dipuji saja. Gitu. Dan syirkil khafiyyi itu kan termasuk kategori syirik yang samar, ketika ada amalan tujuannya bukan karena Allah. Gitu. Wasirruhu linafyil ujbi wal mulahadati. Terus rahasia dari keikhlasan itu adalah juga termasuk, kalau tadi tidak dalam rangka untuk dapat pujian makhluk, ini berikutnya adalah tidak dalam rangka untuk berbangga-bangga melihat dirinya. Sebagaimana dulu iblis diperintahkan oleh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, akhirnya menolak. Kenapa? Karena iblis merasa aku ini sudah beramal banyak gitu. Aku ini senior, Adam diciptakan kemarin sore, kenapa aku yang mesti hormat ke dia? Gitu. Itu tidak bisa tidak move on ya. Tidak mau melupakan bahwa sesungguhnya iblis bisa ibadah demikian banyak itu karena pertolongan dari Allah, bukan karena kehebatan dia, bukan. Baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul memang dalam akidah Ahlus Sunnah tuh dibahas ya. Sehingga bukan jadi Jabariyah, bukan jadi Mu'tazilah, tapi jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu artinya gini. Kita punya akal. Kemudian kita diturunkan kitab suci, diutus kepada kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Klop nih tiga-tiganya. Akal diberikan, Quran memberi petunjuk, Rasul memberikan pelajaran. Dari situ kita bisa memilih ya, untuk memaksimalkan kita jadi baik, memaksimalkan kita untuk memperbanyak amalan. Pilihan kita itu. Tapi ingat, pilihan kita, dan kita harus bisa memilih. Memilih yang manfaat, meninggalkan madarat. Memilih akhirat, ya, tidak condong kepada dunia. Kemudian memilih jalan selamat, jalan hidayah. Jangan ditunggu hidayah itu, nanti nunggu insaf, nunggu hidayah, bukan. Tetapi harus dijemput, karena kita punya namanya kasbul ikhtiar. Tetapi ingat, kasbul ikhtiar itu sendiri pun tidak bisa dilepaskan dari adanya apa? Dari adanya kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah, kasih sayang dari Allah. Maka orang yang ikhlas tetap, meskipun kasbul ikhtiar memang dia yang milih, tapi tetap dia mencoba. Ini adalah mutlak ke maha sayangnya Allah, mutlak maha kasih sayangnya Allah, maha penolongnya Allah, maha pemberi hidayahnya Allah kepada kita. Jadi dia mencoba untuk tabarruk tadi. Bukan siapa-siapa ini, gitu. Ya. Demikian. Baik, ya, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita persingkat. Wa qala Syekh Abu Thalib radhiyallahu an, al-ikhlas indal mukhlasin ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Nah, ada lagi yang mendefinisikan daripada ikhlas ini, Syekh Abu Thalib radhiyallahu an. Syekh Abu Thalib itu nama aslinya adalah Abu Thalib Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Makki al-Wa'id, sahibu kitab Kutil Kulub. Jadi yang memiliki kitab berjudul Kutil Kulub. Beliau mengatakan yang disebut ikhlas adalah di level orang-orang mukhlisin itu ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi, mengeluarkan makhluk dari ikut campur ketika kita bermuamalah dengan Allah. Jadi bersihkan saja hubungan kita dengan Allah. Jangan ada makhluk di sini. Keluarkan semua. Nah, wa awalul khalqi an-nafsu. Yang pertama kali harus dinafikan, harus dikeluarkan dari makhluk ini sebelum bicara makhluk yang ada di luar, itu adalah nafsu. Tadi, terutama ingin dipuji, ingin tenar, ingin populer. Bahaya sekali itu. Ya. Syirik khafi, kalau ulama mengatakan itu adalah syirik khafi, masih menyekutukan, masih belum la ilaha illallah, masih ada ilah yang masih ada makhluk yang dianggap ilah, dalam hal ini nafsu. Jangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita evaluasi ke sini ya, subhanallah, ya Allah, ya Rabb. Maka orang-orang yang ruhiyahnya bagus, spiritualnya bagus, dia tuh dalam hidup bukan hanya prioritas banyak amal, tapi juga hati-hati menjaga kualitas amal. Amal yang banyak disertai dengan keikhlasan yang kuat, itu yang bagus, itu yang maksimal. Tetapi kalau kita dalam rangka bertahap, belajarlah beramal walaupun tidak banyak, tetapi dimaksimalkan keikhlasannya, dijaga, gitu. Jadi girah kita itu adalah tadi ya, kualitas. Sekali lagi bukan menafikan untuk beramal banyak, tidak, ya, tapi kualitas. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan dalam satu perkataan beliau, ketika aku membaca satu ayat Al-Quran yang di dalamnya aku bertadabbur, menghayati, mendalami satu ayat itu, lebih aku cintai satu ayat ini daripada aku membaca satu Al-Quran khatam tapi dengan hati yang lalai. Artinya apa? Bicara tentang kualitas amal. Ya, yang jelek itu siapa? Beramal enggak, latihan ikhlas juga enggak, amalnya sedikit.
Sudah sedikit riya pula, tidak karena Allah. Ya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya amalan yang ikhlas ya yang akan terbawa mati, yang akan terbawa ke akhirat. Oleh karena itu maka ya Allah ya Rabb, mintalah tolong kepada Allah. Dalam setiap kali habis doa, habis salat itu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqomah wa hubballah wa hubba man ahabbah, dan seterusnya. Ya Allah, tolonglah hamba untuk ikhlas, untuk istiqomah, untuk mencintai Allah, mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Itu banyakin doa itu. Ya. Jangan dibilang sulit, karena syariat Islam itu tidak ada yang sulit. Ikhlas itu tidak sulit, ya. Asal kita bisa mau belajar, kan ada ayatnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi ada kemauan belajar aja, nanti Allah permudah. Jangan ngomong apa? Sulit. Jangan ngomong sulit. Karena syariat Islam itu mustahil sulit. Tidak ada syariat Islam itu yang sulit. Semuanya sudah distandarkan oleh Allah, mudah dikerjakan. Baik, selanjutnya naik lagi nih, ya. Wal ikhlas indal muhibbin alla ya'mala amalan li ajli nafsi wa alla dakhla alaihi mutala'atu iwadin ay mailin ila haddi nafsi. Terus ada lagi ikhlas di level muhibbin. Apa itu? Beramal tidak dalam rangka untuk memuaskan nafsu, tetapi untuk mencari ridho Allah. Berikutnya, beramal tidak dalam rangka mengharap balasan, pahala ataupun surga. Sudah saja. Karena aku hamba, Allah Tuhan, aku tugasnya adalah menyembah Tuhan. Gitu. Nanti urusan Allah ngasih apa, bagaimana, serahkan kepada Allah. Jelas ya? Nah, terakhir ada lagi nih level ikhlas indal muwahhidin. Apa itu? Khurujul khalqi min muamalatil haq minan nazar ilaihim fil af'al wa adamis sukun wal istirahah bihim fil ahwal. Jadi seseorang yang ketika beramal tidak ada terpengaruh sama sekali dengan makhluk. Makhluk ada ngelihat, makhluk melihat, tidak jadi semangat. Makhluk tidak ada yang melihat, tidak lantas jadi tidak semangat. Contoh kecilnya beginilah, sekarang lagi musim tarawih nih ya. Kalau sholat sendiri singkat, cepat, suratnya pendek, bacaannya juga biasa. Tapi ketika di belakang ada makmum, dibikin suaranya mendadak bagus, ya. Pakaiannya dibikin serapih mungkin. Untuk siapa sebenarnya? Untuk Allah apa untuk makmum? Suratnya juga pendek-pendek karena gak betah lama. Itu ya, ketika sendiri. Tapi giliran ada makmum dibikin surat yang panjang. Ini apa ini? Jadi kelihatan fisiknya sedang berinteraksi dengan Allah, tetapi hatinya bergumul. Di situ penuh bercokol para makhluk, ya. Jadi ya Allah ya Rabb, dengan demikian maka subhanallah kita bisa melihat, ya, betapa iblis itu punya banyak jalan, cara, strategi menghalangi orang menuju Allah. Pertama, orang dihalangi enggak sholat, dihalangi tak gitu. Banyak korbannya. Orang aku Islam jadi tidak sholat. Sebagian ada yang lolos juga, dia masuk ke masjid. Dia masuk ke masjid. Itu jangan dikira terus setan menyerah di tempat wudhu, dia kejar dia. Bagaimana di dalam hatinya? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dinilai oleh makhluk. Nah terus kan di dalam hadisnya bulan Ramadan ini kan setan-setan dibelenggu. Lantas kenapa masih ada orang yang maksiat, masih ada orang yang tidak ikhlas? Itu pengaruh dari bekas jajahan setan selama 11 bulan yang sudah bercokol di nafsu.
Jadi betul setan-setan dibelenggu, tetapi bukan terus otomatis orang jadi otomatis sempurna, otomatis jadi bisa ikhlas. Ingat, ada pengaruh dari hasil jajahan setan bekerja selama 11 bulan, itu berpengaruh besar di nafsu. Maka konsentrasilah dengan nafsu itu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, inna a'da aduwika nafsuka allati baina janbaika. Sesungguhnya musuh kamu yang paling nyata dan yang paling mengerikan itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah nafsumu yang ada di dalam dirimu. Kalau setan itu bahaya, iblis itu bahaya, tapi sebahaya-bahayanya setan dan iblis, dia masih bisa diusir dengan wudu, daimul wudu, senantiasa dawam wudu, nggak bisa dekat. Dengan kita membacakan ayat suci Al-Quran disertai ikhlas, dia nggak bisa dekat. Dengan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia tidak bisa dekat. Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, baca doa itu, setan nggak bisa dekat, nggak bisa goda. Tapi dengan nafsu ini, kita baca dia ada, kita tidak baca dia ada, kita wudu dia ada, kita ke masjid dia ikut, kita tidur kita ikut. Ini nih. Jelas? Termasuk amal juga banyak rusak nih. Oleh karena itu maka di makalah kitab hikam selanjutnya, Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Bibit, ya, pangkal dari segala macam maksiat, kelalaian dan kesyahwatan itu adalah ketika seseorang sudah menyetujui hawa nafsunya. Baik, itu yang bisa dihaturkan. Mohon maaf 12:05 menit. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga jadi ilmu yang manfaat para jamaah rahimakumullah. Jangan lupa insyaallah selama sehat walafiat, besok malam insyaallah kita bersua kembali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.